Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bosku semua, teman-teman semua. Hari ini kita mau mengecek dan menyervis Suzuki Carry 1,3. Ini trouble-nya tidak mau starter. Itu kalau di starter cuman cetek begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di saat mesin hidup ya, itu pincang parah dan tidak bertenaga. Begitu bosku. Ya kalau trouble seperti ini, masalahnya mobil Carry ini mobil banyak penggunanya ya. Jadi bisa ikuti cara ini. Ya namanya mobil sudah usia. Kita lihat dulu bosku. Ya langkah awal dikarenakan starternya tidak bisa cetek-cetek, kita bisa lihat untuk aki atau baterainya bawaannya itu lemah atau tidak. Lalu di saat mesin hidup itu bisa kita cek lampu sinyalnya, lampu baterainya itu ya di speedometer. Di saat mesin hidup itu menyala atau mati begitu. Kalau misalkan menyala berarti ada trouble di alternatornya atau dinamo charge-nya. Ya misalkan bagus, di saat mesin hidup itu lampu baterai mati berarti bagus. Bisa jadi dari akinya yang sudah ngedrop atau lemah begitu. Untuk starter yang cetek-cetek. Kalau misalkan akinya bagus, apinya kuat, bisa juga dari otomatis dinamo starternya, solenoidnya begitu. Intinya kita servis dinamo starternya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, berhubung mesin pincang, jadi kita buka businya. Ya biasa teman-teman, namanya mobil sudah usia ya. Jadi seperti ini, kita lepas tali businya keempat-empatnya, kita cabut. Ya kalau misalkan teman-teman belum terbiasa ya, bisa ditandai. Di saat melepas satu persatu ditandai. Jadi saat pemasangan nanti tidak keliru atau salah begitu. Untuk businya seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, ini sudah sangat parah sekali ya. Lalu di sini kita lihat ada dua yang mati. Contoh busi yang mati seperti ini. Ini hitam basah. Jadi tidak ada pembakaran di sini. Ya kalau seperti ini bisa disebabkan dari keausan ring piston dan linernya, menyebabkan oli masuk ke ruang bakar begitu. Jadi busi tidak tahan lama. Begitu bosku. Jadi untuk businya kita ganti. Oke, kita lanjut dulu bosku. Kita pasang businya, lalu untuk trouble starternya nanti kita semampu saya ya untuk menerangkannya. Kita lanjut. Nah di sini untuk businya sudah kita pasang teman-teman ya. Ya untuk mesinnya belum kita cuci. Nanti setelah selesai baru kita bersihkan. Untuk urutan businya, mohon maaf, untuk urutan kabel businya pastikan harus berurutan, jangan sampai salah. Kalau misalkan salah pasang bisa menyebabkan pincang begitu. Ya kalau mesin tetap hidup tapi pincang. Untuk businya kita ganti 3 ya. Memang nanggung sekali teman-teman. Ya nanti kita coba dulu. Setelah aman, tali businya terpasang, lanjut kita coba dulu, kita hidupkan. Ya namanya mobil sudah usia ya. Ya seperti ini adanya. Untuk baterainya masih kita jumper. Kita on kan. Kita bantu gas sekali ya. Kita pompa. Untuk mesinnya sudah hidup. Untuk starter awal itu tadi calus ya. Ya menurut saya itu bendiknya itu sudah mulai juga. Kita coba lagi. Lah seperti itu. Untuk mesinnya sudah hidup. Untuk guncangannya ya agak lumayan ya. Dibandingkan dengan awalnya teman-teman baru datang, itu sangat parah sekali.
gas. Sudah lumayan, tetapi untuk gas tingginya itu serasa masih berat. Kalau serasa berat, nanti kita bisa, wah itu untuk delkonya sudah dimentokkan tuh, sudah kandas ya, arah ke kanan. Tapi nanti kita coba lagi. Ya intinya untuk mesinnya yang pincang, sulit hidupnya, ini sudah kita atasi ya, dari businya, penggantian busi. Kita tinggal mengatasi apa penyebabnya kok aki ini ngedrop begitu. Ya contohnya kita lihat dari alternatornya, dinamo casnya, kabelnya, lalu baterainya. Oke bosku, kita mulai dulu. Kita lanjut untuk carry-nya. Di sini untuk starternya ya. Ini tadi memang lemah untuk akinya atau baterainya. Ya mungkin awalnya itu jarang dihidupkan ataupun ya, intinya untuk akinya ngedrop. Lalu di sini kita tambahi rangkaian relay untuk starternya, khusus starter kita buatkan relay. Ya guna supaya kalau misalkan akinya tidak full ya, masih bisa untuk starter ya, tetapi tidak semuanya begitu teman-teman. Kalau misalkan sudah terlalu ngedrop ya tetap saja tidak bisa ya. Ini untuk membantu. Setelah begini kita tes dulu, kita hidupkan. Ya namanya mobil sudah usia ya, ya seperti ini. Diusahakan untuk kabel-kabelnya jangan sampai ngelewer-ngelewer ataupun menyentuh bodi. Contoh kecilnya seperti ini. Ini kabel-kabel audio ini ya, kalau bisa disolasi, diletakkan tempat yang bagus. Kalau misalkan tidak dipakai lagi, disolasi. Jangan sampai menyentuh ke bodi. Untuk lampu oli ya menyala. Di sini kita lihat ya, lampu baterainya atau lampu aki tidak menyala. Kita cari dulu. Kita lihat soketnya. Di sini soketnya masih terpasang dengan bagus, rapi, tidak ada yang putus. Ya bisa jadi dari bolamnya ya, dari bola lampunya yang di speedometer ataupun dari IC-nya begitu bosku. Kalau misalkan lampu signal baterai itu dari alternator ataupun dari dinamo casnya begitu ya. Kebanyakan permasalahan dari IC-nya yang sudah bermasalah. Ada juga yang tidak menyala, lampu baterainya tidak menyala tapi ngisinya bagus atau ngecasnya itu bagus. Kita coba dulu. Ya tadi kita hidupkan belum lama teman-teman ya, jadi akinya itu belum full ya. Kalau bisa ini kita panasi ataupun dibawa jalan setelah aman begitu. Di sini kita bisa lekatkan seperti obeng ataupun tang ya di poli dinamo cas ini. Kalau ngisepnya lumayan kuat, menandakan bahwa angkernya itu bekerja dengan baik. Lalu kita cek di kabel baterainya di saat mesin hidup itu mengeluarkan percikan api atau tidak begitu. Biasanya kalau itu dinamo casnya ngisi ya atau bagus, itu kita lepas kabel baterainya satu, kita lekatkan, itu mengeluarkan percikan api ya. Intinya alternatornya bekerja dengan baik. Sama-sama kita lihat teman-teman ya. Itu asapnya sangat banyak sekali.
dari knalpotnya. Ini kalau kita gas ini asapnya banyak sekali. Wah, ini shocknya juga putus ini. Ya namanya sudah usia, menurut saya sudah waktunya juga ini harus dibongkar mesinnya. Ya paling tidak colok ring. Begitu bosku. Jadi ini tadi sudah kita coba ya, lumayan bagus ngisinya. Kita coba lagi. Masih belum penuh akinya atau baterainya. Ini kita panasi, nanti kita telepon pemiliknya ya, bisa dibawa jalan. Ya untuk perbaikan dari carry-nya ini sudah selesai. Kalau kita turuti banyak lagi. Ya contohnya untuk mesinnya ini harus kita bongkar. Ya, celah ringnya menurut saya sudah bermasalah, sudah kena, jadi menyebabkan boros busi begitu. Ya ini sudah selesai, nanti kita ceritakan sama pemiliknya ya. Ya mudah-mudahan cara sederhana ini bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya mobil lawas yang sudah usia begitu. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih. Selamat siang.